ajaran Wahabi di Indonesia nampaknya sudah akan berakhir. Wahabi adalah sebuah tafsir Islam yang sangat kaku dari Arab Saudi yang selama lebih dari 40 tahun terakhir ini menyerbu Indonesia. Kehadiran Wahabi sudah membuat kacau Indonesia. Islam di Indonesia yang semula nampak memiliki wajah bersahabat, damai, gembira, menghargai keberagaman, menghargai adat, berantakan gara-gara Wahabi. Tapi kini tanda-tanda berakhirnya kejayaan Wahabi mulai terlihat. Di negara asalnya, Wahabi sudah ditinggalkan. Sejak Pangeran Muhammad bin Salman diangkat sebagai putra mahkota pada 2017 yang lalu, dia tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Hot issue kali ini yang akan kita angkat berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sepanjang sejarah menimpa perjalanan Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi yang merasa asik ketika banyak ujian-ujian datang menerpa Muhammadiyah. Dari awal itu perjalanannya tidak sepi dari ujian. Pada zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan misalnya, ada sekelompok orang yang mengkafir-kafirkan jemaah takfiri ketika itu ya. Kalau sekarang ini kan jemaah takfiri dituduhkan kepada Salafi. Dulu jemaah takfiri ini adalah kelompok tradisional, Islam tradisional. Begitu melihat gerakan dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan, mereka menyatakan ketidaksukaannya pada dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berbagai protes-protes keras dilakukannya, protes-protes arogan juga dilakukannya. Sama halnya seperti sekarang ini. Protes-protes yang tidak ilmiah sama sekali, lebih menunjukkan pada otot ya. Biasanya ini sangat menyenangkan kelompok liberal sekelas Ade Armando itu, yang merasa bangga ketika agama Islam itu dimaki-maki oleh kelompok orang luar Islam gitu ya. Ade Armando juga kemarin mengucapkan alhamdulillah. Begitu saya juga merasa alhamdulillah kalau misalnya Allah itu menyumbat orang-orang yang berusaha menghentikan langkah dakwah Islam. Ya, kalau saya kan hanya berdoa kepada Allah, semoga hamba-hamba Allah yang menyumbat kebenaran Islam itu segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, agar tidak ada lagi di dunia ini hamba-hamba Allah yang berani memaki-maki Islam, termasuk juga Kuntadi yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi rupanya memang dari kelompok liberal ini, kalau kita nanti lihat ada foto khusus ya. Jadi foto khusus ini mereka adalah gerombolan, sebuah gerombolan yang ada dalam sebuah padepokan ya, padepokan bagaimana menjalankan visi misi yang disebut dengan sekularisme itu, paham sekuler. Ini dilakukan sedemikian rupa untuk memisahkan Islam dari agama. Ini bukan baru. Jadi saya bukan baru mendengar dari seorang istilah Barawi, sudah dulu di zaman 60-an saya sudah, di zaman 70-an saya sudah mendengar anti Islam ini ya, atau Islamfobia. Islamfobia ini sudah banyak di mana-mana yang dilakukan oleh ulama-ulama yang jauh lebih hebat dari
Islah Barawi. Islah Barawi itu belum ada apa-apanya. Kalau saya anggap biasa-biasa saja itu Islah Barawi. Tetapi kalau bicara Islam dahulu kala, tidak sedikit, bahkan di dalamnya itu ada lokomotifnya ya, lokomotif Islamophobia itu yang digerakkan oleh tokoh-tokoh Islam yang memang jebolan Amerika rata-rata. Jadi mereka jebolan rata-rata ya, coba Islah Barawi jebolan Amerika, anti-Islam juga, anti hukum Islam dan sebagainya gitu, anti politik Islam gitu. Bahkan berbagai macam bumbu diramu sedemikian rupa oleh Islah Barawi itu di dalamnya. Tak ada bedanya dengan dahulu kala. Ini sama halnya dengan apa, rotasi kehidupan saja, kehidupan masa lalu yang diputar kembali, film masa lalu yang diputar kembali sekarang oleh Islah Barawi gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau dilihat dari dahulu kala, itu tidak sedikit tokoh-tokoh. Kita mengenal berbagai macam tokoh di dunia Islam ya, yang memang memiliki, mulai dari Timur Tengah itu ada, misalnya dari Mesir itu ada tokoh sekuler, kemudian dari beberapa negara Islam juga ada tokoh sekuler gitu. Di Indonesia tokoh sekuler dulu tuh berhadapan dengan Bapak Nasir, berhadapan dengan banyak tokoh ya, Kiai Haji Isa Ansori. Nah, tokoh-tokoh liberal masa lalu ini, kalau sekarang disebut liberal, dulu sekuler itu ya. Sekularisme itu hampir sama geraknya, liberal dan sekuler ini. Biasanya selalu mementahkan cara berpikir Islam. Itu yang saya perhatikan. Jadi dari masa ke masa seperti itu keadaannya. Yang kita perhatikan seperti itu. Jadi bukan baru, masalah anti-Islam ini bukan baru. Anti-Islam yang dikemas seolah-olah membela Islam. Dia contohnya, kalau politik, ini omongannya Islah Barawi ini, kalau Islam itu campur baur dengan politik akan hancur. Itu misalnya contoh ya. Ini adalah perkataannya orang liberal dahulu kala yang biasa menjadi musuh M. Natsir ketika itu, bukan baru gitu. Jadi ini menurut saya Islah Barawi ini anak cucu dari kaum sekularisme. Jadi anak cucunya ini yang lahir kemudian gitu ya, dari kaum sekularisme. Nah, kalau kita kaitkan dengan peristiwa-peristiwa sekarang ini ya, ada upaya LDNU dan sebagainya, itu juga sejarah yang terulang gitu ya. LDNU untuk membubarkan Wahabi. Saya masih ingat sejarah Muhammadiyah itu. Sejarah Muhammadiyah awalnya itu ada usaha untuk membubarkan Muhammadiyah. Dilakukan juga oleh mereka secara masif dan sistematis, melalui membakar musolanya, itu dilakukan oleh mereka. Kemudian dilakukan sedemikian rupa, yaitu upaya membunuh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Banyuwangi. Kalau ada orang seperti siapa namanya, Kuntadi, seperti siapa namanya lagi, Ade Armando, saya tidak kaget, itu biasa-biasa saja. Setiap perjalanan Islam pasti muncul orang sekelas Ade Armando, sekelas Islah Barawi, itu muncul terus tuh, akan menjadi bayang-bayang. Itu sejak zaman Nabi sudah. Kalau di zaman Nabi dulu disebut orang-orang munafik, biasanya mereka ini berusaha menggagalkan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nah, yang sekarang ini cuman lebih lagi gitu, lebih seru lagi. Karena apa? Mereka juga menggunakan hadis-hadis Nabi Muhammad untuk yaitu mempopulerkan sekularismenya tadi itu. Contohnya, Nabi Muhammad tuh tidak berjuang demi Islam, tidak ada waktu itu, karena orang ini tidak pernah ngaji Quran. Tidak pernah ngaji Quran. Yang dipelajari itu adalah teori-teori bagaimana sih memberangus gerakan politik Islam di Nusantara itu. Karena memang sejak dahulu yang menjadi tandingan politik Islam ini adalah ideologi. Saya masih teringat dengan perkataan-perkataannya Profesor Dr. Zidi Ghazal dahulu kala itu di dalam sebuah statementnya, pernyataannya yang menyatakan bahwa ideologi dengan ideologi itu tidak bisa dipersatukan. Ideologi itu saling bersaing, mau mencari kemenangan,
maka berbagai macam cara dilakukan dalam rangka menumpas ideologi yang bertentangan dengan ideologi lainnya gitu. Bagi mereka yang tidak paham dengan sekularisme, banyak akan terbawa oleh emosinya Islah Bahrawi itu. Nah, sekarang LDNU sendiri itu, bayangkan dia berusaha membubarkan. Jadi kalau saya nggak kaget, ini sejarah yang terulang dari masa ke masa. Ketakutan-ketakutan seperti itu ada, karena dianggap persaingan. Jelas pesantren itu di Indonesia Salafi lebih unggul dibandingkan pesantren mereka itu. Kenapa saya katakan Salafi lebih unggul? Nah, kalau Salafi itu seluruh pondok pesantren Salafi itu adalah tahfidz Quran umumnya itu. Jadi mereka ini lebih mengutamakan Quran. Ini sangat ditakuti para penghafal Al-Quran di Indonesia. Walaupun di pondok pesantren mereka itu ada, tapi tidak beda. Karena kalau di dalam dunia Salafi, pendidikan Salafi, materi-materi pendidikan terutama berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan fikih, itu langsung dipahamkan oleh ahli-ahlinya, termasuk bagaimana anak-anak supaya bisa menghafal berbagai macam kitab hadis, termasuk kitab hadis yaitu Bulughul Maram, berbagai macam kitab hadis termasuk yaitu Al-Muwatta Imam Malik dan sebagainya. Itu diajarkan oleh Salafi ya, bukan tidak diajarkan. Demikian juga kitab-kitab aqaid, I'tiqad Ahlus Sunnah, itu berbagai macam kitab I'tiqad Ahlus Sunnah, mulai dari At-Tahawi, mulai dari kitab I'tiqad Ahlus Sunnah At-Tabari dan sebagainya, I'tiqad Ahlus Sunnati wal Jamaah, atau yang dikatakan yaitu Aqidatul Wasatiyah li Ibnu Taimiyah itu dan sebagainya ya. Jadi kitabnya tidak satu, beda dengan pemaparan yang disampaikan oleh yaitu siapa tadi? Pemaparan yang disampaikan oleh Islah Bahrawi. Kalau Islah Bahrawi memang mencari bagian-bagian tertentu di dalam kitab, bab-bab tertentu yang mendukung pikirannya gitu. Tidak membaca seluruh kitab. Karena tidak mungkin orang sekelas Bahrawi itu bisa membaca kitab seutuhnya gitu. Itu syarat dengan kepentingan menurut saya gitu. Jadi itu kalau kita mau menelusuri. Nah, di dalam hal inilah bisa dipastikan apa yang disampaikan oleh Islah Bahrawi itu adalah sumbang dari sebuah pemikiran yang sangat sumbang gitu. Bukanlah mewakili dan tidak representatif dengan Islam. Itu hanya pendapat perorangan yang disampaikan oleh Islah Bahrawi. Demikian juga pandangannya terhadap Wahabi. Saya itu sudah lama ya, saya mengikuti kajian-kajian Wahabi mulai dari Timur Tengah sampai di Indonesia. Itu beda jauh dengan orang-orang yang dituduh teroris. Kemudian kalau Wahabi dibanding-bandingkan dengan orang-orang yang dipenjara, saya ketawa saja. Berarti memang otaknya, cara berpikirnya itu orientasinya yang dikenal Wahabi karena mempelajari Quran, mempelajari jihad dan sebagainya. Lalu apa dikaitkan dengan Wahabi? Coba tanya aja materinya pendidikan yang diberikan oleh pesantren-pesantrennya Salafi Wahabi. Apakah pendidikan di dalam pesantren-pesantren itu diajarkan kitab-kitab untuk memberontak dan sebagainya gitu? Saya ingin tahu saja itu. Setahu saya yang saya kenal kitabnya, waktu saya terima berbagai macam paket kitab itu, yang tafsirnya Ibnu Katsir yang dikirim ke saya itu. Kemudian ada lagi itu Ibanatul Ahkam itu yang dikirim ke saya. Kemudian Syarah Bulughul Maram. Kemudian Subulus Salam. Itu yang dikirim ke saya gitu. Jadi tidak ada kemudian kitab-kitab hadis secara lengkap. Enggak ada kitab-kitab yang dikirim sebagaimana yang disampaikan oleh Islah Bahrawi tadi. Jadi disinilah lucunya dari anti-Islam, ini yang disebut dengan Islamophobia sebenarnya. Islamophobia sesungguhnya yaitu orang yang berlindung di balik Islam untuk artinya dalam rangka membatasi gerak ruang Islam. Kalau di zamannya Pak Harto kan terang-terangan ya. Kalau di zamannya Pak Harto ada istilah Zainuddin MZ itu dengan istilah Islam dibonsai gitu. Islam dibonsai. Nah sekarang ada upaya yaitu dalam rangka mengubur Islam.
Tidak ada lagi politik Islam dan sebagainya. Itulah yang dilakukan oleh mereka secara terus menerus. Tujuannya tidak lain hanya karena persaingan. Menurut saya kadang-kadang itu tidak bisa dilepaskan dari persaingan perut. Ujung-ujungnya itu UUD, ya ujung-ujungnya duit. Itu kebanyakan persaingan dan sebagainya. Lahan, berbicara lahan, bukan lagi berbicara keselamatan bangsa. Bohong. Jadi kalau saya itu melihat Islah Bahrawi mengait-ngaitkan dengan para teroris yang ada di penjara, saya ketawa aja gitu. Ini orang ngerti agama apa enggak gitu. Itu saya berpikirnya begitu itu. Jadi kalau cuman mau main persepsi seperti itu, kucing juga bisa berpikir begitu gitu. Itu ya. Jadi tuduhan-tuduhan seperti itu kalau dilihat mulai dari sejarah tahun, yaitu mulai berdirinya Indonesia sampai sekarang ini, wah, berbagai macam pandangan tentang Islam, upaya sekularisasi itu juga terjadi ketika yaitu kemerdekaan, sampai proklamasi juga ada usaha-usaha seperti itu. Bukan tidak ada, karena memang di negara kita ini kan majemuk, tidak lepas dari berbagai macam unsur-unsur golongan yang merasa memiliki kemampuan berpikir. Ada berbagai macam cara untuk menyetop, menghentikan langkah-langkah Islam ini, agar Indonesia tidak menjadi salah satu tempat yang bisa memproduk Islam di dunia ini. Karena kalau kita lihat, paling ditakuti kalau di Indonesia ini menjadi markas Islam terkuat di dunia, karena penduduknya tadi gitu. Itu yang saya perhatikan. Jadi di antara salah satu cara yang ditempuh oleh Islamophobia itu mendidik para Islamophobia dari umat Islam yang memiliki pandangan-pandangan ke depan di dalam upaya memberangus politik Islam. Itu memang dilakukan sedemikian rupa. Jadi kalau orang-orang yang tidak pernah belajar sejarah itu tidak tahu bahaya sekularisme. Tapi kalau saya sudah matang dengan sekularisme itu dulu itu. Dari masih zamannya PI itu, pelajar Islam Indonesia yang dididik dari sekian banyak tokoh-tokoh, tahun berapa tahun 70 saya itu mengikuti gerakan pelajar Islam Indonesia. Itu sudah ada di situ tokoh-tokoh yang anti Islam dibicarakan, diangkat, masih pelajar saya itu. Jadi sangat mengenal sekali itu. Kemudian begitu masuk ke Orde Baru itu, pemerintahan perjalanan Orde Baru itu kan banyak sekali juga usaha-usaha, hingga yang pada akhirnya ada di Golkar dulu itu hijau rame, hijau royo itu ya, yang memberikan sinyal tentang keislaman di Indonesia pada saat Islam ditotok jalan darahnya oleh kebanyakan tokoh-tokoh politik sekelas Islah Bahrawi itu gitu. Jadi itu sudah biasa, bukan baru. Menurut saya itu sesuatu yang sudah lama, sudah lapuk itu. Pemikiran kayak gitu tuh bukan sesuatu yang hebat. Hanya orang bodoh saja yang mengatakan bahwa hal-hal itu pemahaman sekularisme yang cukup membahayakan di dalam agama Islam. Jadi bukan pemahaman Islam, bukan. Salah itu. Islam tidak seperti itu. Kalau mau ngaji Islam, ngajilah dari berbagai macam kitab tafsir yang ada. Dan tidak benar kitab tafsir itu menurut sejarah. Baca sejarah tafsir semuanya. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Bagawi, Baydawi, sama semua tafsir itu. Cara pandangnya berbicara perbedaan. Tidak ada di situ kemudian ada tafsir yang mewakili negara-negara, yang ada itu. Kecuali tafsir Indonesia kali. Itu kalau kita baca tafsir-tafsir, coba tafsir At-Tabari baca itu, tafsir Bayan. Apa isinya? Itu membahas ayat-ayat berdasarkan standar para ulama, yaitu di zamannya para sahabat, di zamannya Nabi sendiri gitu, dari kacamata Nabi, kacamata sahabat, kacamata bahasa, kacamata mazhab. Kalau kita lihat begitu, Ibnu Katsir juga begitu tafsirnya. Nah, tafsir yaitu tafsir modern khilaf yang ditulis oleh Profesor Asy-Syankiti, Muhammad Amin Asy-Syankiti misalnya, itu sama saja tafsirnya, menggunakan manhaj salaf tadi semua. Kalau ada tafsir yang aneh-aneh,
ya, yang aneh-aneh itu sedikit saja. Paling perbedaannya itu di sekitar ayat-ayat tertentu yang menjadi objek khusus berkaitan dengan paham-paham. Tapi yang sesungguhnya semua tafsir itu sama, sumbernya diambil, rujukannya diambil dari ulama-ulama dahulu kala gitu. Apakah itu tafsir Mikbas, apakah tafsir Razi, tafsir ini, semuanya ada itu, berbagai tafsir Munir, ya tafsir kalau tafsir Misbah seperti yang ditulis Quraisy Shihab lain lagi itu, sama dengan misalnya tafsirnya Buya Hamka Al-Azhar, ya harus cerita Padang dan sebagainya. Tetapi pada intinya kalau dilihat banyak kesamaannya tafsir itu, tidak semuanya berbeda. Jadi salah kaprah orang yang memandang bahwa di dalam tafsir itu setiap tafsir harus berbeda. Enggak benar itu. Ini barangkali dari saya ya, kalau mau berbicara agama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.